Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fokus Grup 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi bahasan kami mengenai demokrasi tangguh. Pembahasan pertama yaitu mengenai relasi pemilu yang berjudul dengan demokrasi Pancasila. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilu memiliki relasi dengan demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila, di mana pemilu digunakan sebagai media oleh rakyat untuk bisa memberikan keputusan atau suara mengenai siapa yang menurut mereka berhak menjadi wakil rakyat. Hal ini jelas sejalan dengan pengertian demokrasi itu sendiri. Lalu, pemilu yang berjudul yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan cerminan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila, sehingga terciptalah pemilu secara demokratis yang berintegritas, sistematis, legit, dan akuntabel. Materi bahasan yang kedua adalah bagaimana peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang sehat dan berintegritas. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Peran utama Bawaslu adalah melakukan pencegahan sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya, melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu, politik uang, netralitas semua pihak dalam kampanye atau kegiatan lain yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu. Bawaslu selalu melakukan pemetaan lokasi kerawanan pemilu agar mudah dilakukan penelusuran jika terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain lokasi kerawanan pemilu, juga pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggaraan pemilu, paslon, tim kampanye, masyarakat, pemerintah, dan semua pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu, yakni menerima dan mengumpulkan data hasil temuan dan laporan dari Bawaslu sendiri dan masyarakat. Data dugaan pelanggaran akan dikaji atau diproses sesuai dengan syarat formil dan syarat material. Dari dua syarat ini akan menentukan jenis pelanggaran, yakni pidana atau administrasi. Dua jenis pelanggaran ini akan diputuskan usai dikaji datanya oleh tim Setra Gakumdu, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Materi bahasan selanjutnya yaitu pengaruh demokrasi terhadap kepemimpinan yang memperhatikan rakyat. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Mulai dari abad 5 sebelum Masehi, istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demos kratos adalah negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan yang demokratis umumnya mengedepankan rakyat sesuai dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap tujuan dan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara, yaitu warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, dan berpendapat bagi setiap warga negaranya. Demokrasi dalam implementasinya membutuhkan peran dan kerjasama dari semua pihak, seperti lembaga politik, ekonomi, agama, pendidikan, dan semua warga negara dalam suatu negara. Demokrasi dianggap sebagai satu-satunya sistem politik yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik di suatu negara.
Konsep dasar demokrasi yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, mengedepankan keadilan dan kebebasan berpendapat. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kekuasaan rakyat. Materi bahasan yang keempat adalah fungsi Bawaslu dalam mengawal pemilu yang luber jurdil. Ketika kejujuran dan keadilan tidak lagi menjadi pegangan dalam pemilu, serta manakala keadilan telah dikesampingkan, maka kita pun akan merasakan implikasi yang begitu berat. Kondisi ketidakadilan seperti ini kita pun merindukan dan berharap munculnya juru selamat keadilan dalam pemilu yang berintegritas demi jalannya demokrasi yang diimpikan oleh kita semua, yaitu demokrasi yang tidak ada kecurangan dan juga menegakkan kebenaran dan keadilan dalam pemilu. Maka dari itu, fungsi Bawaslu lah yang menjadi juru keadilan dalam menegakkan kebenaran, mengawal kemurnian suara rakyat dalam pemilu demokrasi. Dalam hal ini, Bawaslu sebagai pelindung atau rumah bagi pemilu untuk keselamatan bangsa dan menjadi corong paling depan dalam memerangi kecurangan-kecurangan dalam pemilu seperti hoax, money politik, kampanye isu sara, serta masih banyak lagi kecurangan yang dilakukan guna menyukseskan calon dengan cara yang tidak baik. Bawaslu harus selalu tampil dan menjadi garda terdepan dalam membereskan masalah-masalah dalam pemilu. Bawaslu juga berusaha menjaga pemilu di Indonesia yang menganut asas jurdil, dan Bawaslu juga berharap agar asas jurdil dalam demokrasi juga dapat diawasi langsung oleh masyarakat, karena asas pemilu itu adalah luber dan jurdil. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia ini dapat dilaksanakan dan diawasi oleh penyelenggara pemilu, namun asas jujur dan adil adalah asas yang harus dilaksanakan dan diawasi dengan ketat oleh masyarakat. Dengan begitu, peran Bawaslu tetap berusaha semaksimal mungkin dan tidak berhenti terus berinovasi, mengupgrade kualitas SDM maupun strategi pencegahan demi meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam pemilu guna mendapatkan hasil pemilu yang luber dan jurdil. Selanjutnya, hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Hak pilih merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara, terutama di negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Hal ini bertolak dari paham bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan ini untuk menetapkan tujuan-tujuan negara serta menentukan orang-orang yang akan menggantikan estafet kepemimpinan di negeri ini. Hak politik untuk penyandang disabilitas sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di mana hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk menjadi anggota dan atau pengurus organisasi masyarakat dan atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan umum, dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas pada pemilu sangat bergantung pada upaya penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang berprinsip aksesibilitas. Masalah perlindungan hak pilih penyandang disabilitas juga merupakan hal penting yang bukan hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu, namun juga semua pihak yang terkait. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Sekian materi bahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.